di sini aku bongkar dikarenakan supaya para buyer mereka tidak tertipu. Nanti kalian harus bisa membedakan ya, ini sebelum kita kasih air uji, ini gasean pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita ke pertama hingga ke akhir. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan bertemu lagi bersama channel Andre Daily Official. Kali ini aku akan mengulas tentang modus penipuan atau modus mengelabui pembeli ya, yaitu perihal emas leburan. Seperti ini emas leburan. Ini emas leburan yang aku dapatkan dari membeli seseorang pencari emas ya, bukan jual beli, mereka cuman mencari emas. Dan mereka biasanya jika mendapatkan hasil emas yang bentuknya kecil-kecil atau potong-potongan kecil, mereka akan melebur dan menyatukannya. Nah, sebelum itu ya, kita lanjutkan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jika kalian suka, kalian subscribe dan like video ini jika kalian menyukai tentang seputar logam. Oke, kita lanjutkan tentang emas ini. Ini aku dapatkan dari seorang pembolang atau pencari emas ya, namanya tidak aku sebutkan. Mereka memang sering mendapatkan emas kecil-kecil, lalu mereka menyatukannya dengan cara melebur, dan mereka memakai sebuah zat kimia. Pada saat logam ini dilebur, lalu mereka memasukkan ke dalam kimia tersebut, sehingga emas ini menghasilkan luarnya itu kadar tinggi dan dalamnya itu kadar rendah ya. Selisihnya lumayan. Nah, di sini aku bongkar dikarenakan supaya para buyer mereka tidak tertipu oleh para orang yang tidak bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara ujinya atau pengujian yang tepat ketika mendapatkan barang atau logam emas yang seperti ini. Dikarenakan buat kalian yang terkena tipu itu sangat-sangat merugikan, karena jika kalian membeli emas dengan waktu kita uji ya, di batu uji itu kadarnya emas 60, lalu setelah kita lebur dan murnikan ternyata hasilnya bukan emas 60 dari hasil perhitungan tadi, dan ternyata emas kadar 40 dan 35%, yang mana ketika mereka proses menghasilkan luarnya ini ada lapisan luar yang memang secara kimiawinya itu membentuk seperti lapisan memang, yang pada saat kita uji itu akan menciptakan kadar tinggi minimal 70% ya, itu minimal, maksimalnya ya 70 ke atas sedikit, cuman tidak sampai 75%. Dikarenakan bahan bakunya rata-rata itu, di sini aku tidak mencontohkan cara menuakan luarnya ya, dikarenakan nanti aku takutnya kalian ini yang nonton meniru dan menyalahgunakan ilmunya. Jadi di sini aku tidak mencontohkannya, cuman bagaimana cara meminimalisir agar tidak tertipu ya, kita minimalisirnya bagaimana. Oke, langsung aja kita uji. Yang pertama, buat kalian yang sudah ahli di bidang emas, kalian bisa menimang-nimang seperti ini.
lalu kita timbang di timbangan digital, lalu kita timang-timang dengan biasanya rata-rata emas kadar tua yang kita hasilkan dari uji tadi seumpama kadar 70, lalu kita timang-timang dengan yang memang sudah emas 70 asli. Nanti kalian akan bisa membedakan dari segi ketebalan dan dimensinya, karena emas semakin tua itu semakin kecil cuman berat. Beda dengan emas yang luarnya tua cuman dalamnya emas muda ya, itu lebih ringan sekali daripada emas yang memang asli luar dalam itu emas tua. Yang kedua, kita ujinya itu seperti ini caranya. Kita uji bagian yang tepi, bagian yang paling tepi sini ya. Lalu kalian harus menempatkan goresannya itu tetap di bagian tepi ini terus. Jadi kita seri ya, 1, 2, 3, minimal itu 3, maksimal 4 sampai 5 itu maksimal. Oke, kita uji. Kita harus menekan agak lebih dalam. Pada saat aku membeli ini memang aku sudah tahu, dikarenakan aku sudah terbiasa guys membeli benda-benda emas yang dihasilkan dari orang-orang pembolang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin tujuan mereka menuakan bagian luarnya, mungkin mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak dengan bahan yang sedikit. Nah ini ya, aku gosok tadi di sini. Nah ini, jadi posisinya itu harus tetap di sini ketika uji. Langsung aja kita uji. Nanti kalian akan mendapatkan hasil yang sangat menakjubkan karena di luar ekspektasi kalian. Oke, sebentar kita dekatkan. Nah ini nanti kalian harus bisa membedakan ya. Ini sebelum kita kasih air uji, ini gasean pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita ke pertama hingga ke akhir. Ini cara ujinya. Nah kalian bedakan. Nah, coba kalian perhatikan gesekan yang pertama itu lebih bagus emasnya ya. Gesekan yang pertama itu lebih bagus, tentunya seperti ini. Ini kita gosok lagi ya. Ini pertama ini. Bedakan dengan yang kedua. Lalu kita uji lagi. Nah, di sini kalian bisa memperhatikannya ya. Di sini gesekan kedua itu sudah menghasilkan reaksi yang memerah di bagian sampingnya ini, pinggir-pinggirnya ini udah memerah ya. Sedangkan gesekan pertama itu seperti emas 70. Tetapi reaksi seperti ini itu juga tergantung dari tingkat keakuratan batu uji kalian guys. Jadi batu uji juga itu mempengaruhinya. Jadi berbahaya juga itu. Kalau kalian memakai batu uji yang jelek atau kualitasnya yang rendah, itu bahaya. Coba kalian lihat di sini batu ujinya, di sini menunjukkan kadar kurang lebih 60%. Lalu yang gesekan pertama ini 70 ya, karena tidak ada reaksi sama sekali. Nah seperti yang ini, keempat sama juga ini. Yang terakhir itu paling jelek, sedangkan yang ketiga, kedua, dan pertama itu bagus. Nah itu
Jadi hati-hati buat kalian yang memang sering menerima buyback atau jual beli emas ya. Jual beli emas, ini contoh emasnya, kalian perlu hati-hati. Nah ini emas leburan yang dihasilkan dari para pembolang setempat ini di daerahku ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kenapa aku membuat video seperti ini? Dikarenakan banyak beberapa teman para buyer mereka terkena tipuan seperti ini. Kita besok lagi pertama, kalian lihat. Nah itu, kalian lihat kuningnya, dia tidak memerah seperti merah waktu gesekan yang terakhir. Jadi semakin terakhir dia semakin jelek gesekannya. Cuman paling terakhir itu maksimal kadarnya 50 guys. Nah itu, coba kalian perhatikan yang pertama ini, dia masih tetap. Nah ini. Oke, aku rasa sudah cukup di sini. Buat kalian hati-hati, pesanku jika membeli emas, jika kalian masih awam di bidang emas, aku sarankan untuk memotong emasnya. Kita potong, kita uji bagian dalamnya. Jadi kita gesek yang bagian dalam ya, bukan bagian luarnya. Kita potong bagian dalamnya, kita gosok ke batu uji. Karena supaya kalian tidak tertipu atau terperdaya oleh para penipu muslihat. Oke, sampai jumpa di lain video. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka video ini, kalian like dan subscribe channel ini. Oke guys, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oh ya, buat kalian yang suka berbelanja di keluarga, buat keluarga kalian, buat anak-anak kalian, atau putri dan putra kalian, baju-baju lebaran, kalian bisa order di link bawah video ini ya. Aku tidak mensponsorinya, cuman ini milik saudara sendiri. Oke, nanti linknya aku taruh di bawah. Dan buat kalian yang ingin mampir di Facebookku juga ada linknya di bawah ya. Oke, di kolom deskripsi. Mantap.